الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغدات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد نجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 104 baris kelima dari atas. Halaman 104 baris kelima dari atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man shalla sholatan li waqtiha, barang siapa sembahyang, maksudnya 5 waktu lah, li waqtiha sesuai dalam waktunya. Jadi sesuai dalam waktunya tuh maksudnya masih dalam waktunya, walaupun kada di awal waktu. Wa asbagha wudu'aha, dan dia menyempurnakan akan wudunya. Jadi sembahyangnya nintu sebelumnya berwudu. Nah, berwudu nintu bujur sempurna. Cara menyempurnakannya menggawi yang sunnah-sunnah wudu, maka disebut menyempurnakan wudu. Imbah nintu wa atamma ruku'aha, sembahyang tadi pulang disempurnakan rukuknya. Rukuknya itu sempurna. Maksud sempurna bertumakninah. Imbah nintu pulang bacaan pulang di waktu rukuk tadi, itu disebut sempurna. Wa sujudaha, dan menyempurnakan sujudnya. Sujudnya sempurna juga, bertumakninah dan bacaan. Kan boleh aja kada bacaan sujud tuh ya kalau. Tapi menghendak sempurna bacaan. Wa khusu'aha, dan inya pun menyempurnakan akan khusyuknya. Khusyuk itu tak bagi dua lah. Ada khusyuk zahir, yaitu gerakan-gerakan dalam sembahyang itu hanya khusus gerakan sembahyang yang digawinya. Lain dari gerakan sembahyang kada digawi. Misalnya tangan bergerak-gerak, boleh aja Pak, asal jangan sampai 3 kali. Tapi munnya kawa kada bergerak, termasuk khusyuk pada anggota tubuh narannya. Imban itu pulang cangang kapal sujudan, termasuk khusyuk anggota tubuh juga. Boleh aja kita cangang ke atas, cangang ke kanan, ke kiri, boleh aja. Kada batal juga puas apanya sembahyangnya. Tetapi kada khusus secara zahir. Nah, lalu khusyuknya tadi secara zahir dibujurakannya, disempurnakannya. Imbah nintu pulang khusyuk secara batin ini adalah hanya memandang kebaikan Allah, itu khusyuk secara batiniyah. Jadi perhatiannya itu hanya untuk melihat kebesaran Allah, anugerah Allah, itu yang dilihatinya khusyuk tuh. Kalau sudah terbagi pandangan hati, maka disebut kada khusyuk. Nah, itu. Jadi khusyuk itu seperti diperumpamakan kita tuh bicara min. Kita bicara min itu siapa yang hendak dilihat? Oh, hendak melihat muha seorang. Nah, kalunya fokus yang kita lihat muha kita, nah, maka cara minnya kita kada terlihati. Nah, itu disebut khusyuk namanya. Coba pian asal pian fokus melihat hidung, cara minnya kada terlihati. Tapi kalau kita sambil memperhatikan kaca cara minnya, sambil hendak melihat hidung, itu disebut kada khusyuk di dalam mencangangi hidung. Nah, itu maksud khusyuk itu perumpamaannya tuh. Jadi terbagi dua perhatian. Ada kalanya hendak melihat hidung, ada kalanya terlihati cara min. Tapi kalau kita fokus mencangangi hidung, nah maka cermin kada terlihat oleh pandangan kita waktu itu. Nah, sama dalam sembahyang.
Kalau kita memang tujuannya hendak melihat akan kebesaran, keagungan, kebaikan, kemurahan Allah Ta'ala, maka yang lain dari itu kada terlihati lagi. Nah, kalau hanya yang dilihat hanya kebaikan Allah, yang lain kada terlihati, disebut khusyuk batiniyah namanya. Maka orang yang sembahyang tadi dalam waktunya, wudunya yang sunnah-sunnah digawinya, rukuknya bertumaninah dan bacaan, sujudnya kayak itu juga. Lalu inya hanya memandang akan kebaikan Allah waktu sembahyang tadi, arajat. Maka sembahyangnya tadi naiklah, naik ke atas. Maksudnya naik ke sini sampai diterima oleh Allah. Itu maksud naik di sini, diterima oleh Allah. Wahia sembahyang tadi baydha'u, berwarna putih. Nah, artinya bagus sembahyangnya tadi. Musfiratan, bercahaya-cahaya keadaannya. Nah, warnanya putih, bercahaya-cahaya, naik. Maksud naik di sini diterima oleh Allah. Itu maksud naiklah, diterima oleh Allah. Dan sembahyangnya tadi berciri khas, warnanya putih, lalu bercahaya-cahaya. Taqulu, dan sembahyangnya tadi berucap pulang. Jadi mbah tumpeng kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Lalu sembahyang tadi itu naik menghadap ke hadirat Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala. Lalu berucap sembahyang tadi kepada siapa? Berucap kepada orang yang sembahyang tersebut. Nah, ucapannya ini nah, hafizakallahu kama hafaztani, kama hafiztani. Mudah-mudahan aja sembahyang tadi memelihara akan engkau oleh Allah sebagaimana engkau sudah memelihara aku. Nah, jadi sembahyang yang kita pelihara itu mendoakan kita. Doanya adalah supaya kita dipelihara oleh Allah. Kenapa doanya kayak itu? Karena sembahyang tadi kita pelihara. Jadi sembahyang tadi kita pelihara waktunya, kita pelihara gerakannya atau maninahnya, kita pelihara bacaannya, kita pelihara khusyuknya. Maka sembahyangnya itu pun membalas mendoakan kita. Maka sembahyang ini kabul doanya. Titik di situ. Wa man shalla salatan li ghairi waqtiha. Ini balikannya pulang. Siapa salat 5 waktu lah, li ghairi waqtiha, bukan pada waktunya, tak keluar waktu misalnya, kecuali ada uzur lah. Kalau ada uzur itu ada masalah. Cuma hari-hari uzur, nah itu pulang masalah yang kedua. Memang ada uzur kada masalah bang, cuma hari-hari ini itu ngalihai. Barang siapa sembahyang zuhur kah, tak asar, asar kah, tak maghrib, atau zuhur maghrib dirapil, zuhur asar tak maghrib keduanya bisa juga, atau zuhur asar maghrib tak isya berataan. Jadi orang melihat kita tuh di masjid penyembah yang benar. Majurang nih untung kita tak kumpul lawan sidin di masyarakat, sini penyembah yang benar. Bila imbah isya tuh tutong salam berdiri pulang, tutong salam berdiri pulang. Padahal merapel sembahyang zuhur, asar, maghrib, tak isya. Nah, amun kisah merapil yang bahari ada masalah nih yang tiap hari merapil yang tadi bang. Zuhurnya kada digawi, asarnya kada digawi. Kalau kita kada menggawi zuhur asar karena urusan dunia kita yang hari-hari, gara-gara menghadangi laci dagangan, hendak meninggalkan ngalih. Misal, nah ini makan berbahaya ini. Lah. Kalau ujurnya kita memang ujur benar, tak guring misalnya, ada masalah tuh. Bangun guring misalnya jam 10, sekali bangun jam 5 parak maghrib. Berarti 2 sembahyang yang kada gawinya ya. Kalau zuhur kada sembahyang, asar kada sembahyang, hendak sembahyang maghrib pulang, ujur pulang, napakah yang darurat benar atau misalnya kada tagawi pulang, nah itu dimaafkan aja, memang darurat. Tapi kalau yang menghadangi dagangan aja, kawah aja yang lain menggantikan, menghadangi menunggui bergantian, nah ini berbahaya, ini berbahaya, bisa dipatok buaya cagarnya. Maka man shalla sholatan li ghairi waqtiha, barang siapa sembahyang bukan pada waktunya, 5 waktu.
walam yusbig wudu'aha, dan tidak menyempurnakan akan wudunya. Karena ini ahli fikih bang, asal yang wajibnya aja ya sudah, pokoknya muha sekali, tangan kanan sekali, kiri sekali, ibadah tuh palitnya banyak cing jak atas ke bumbunan selesai dah. Tadinya harus usah gini ya, sunat juga aja. Batis masuk kakannya cap, kapak kakannya sebelah kanan, kapak sebelah kiri, tuntung aja sudah. Tukin berdua, ya Allah, tahwaibin loko aja, langsung aja tuh sudah. Sembahyang langsung, kayak itu aja duanya. Nah, cepat, artinya cepat benar tuh. Sembahyang gini juga, yang wajib-wajibnya hajurnya ahli fikih bang. Allahu Akbar aja, langsung aja Allahu Akbar. Kada sampai ke ini juga, langsung aja Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kita ada dibaca, auzubillah ada dibaca, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Senapas pulang. Ini belajar Fatihah senapas bang. Olin, amin kada usah gini ya. Langsung aja amin kada usah aja amin. Dengar amin ya kalau amin kada usah gini kada baca amin juga deh. Waladhdallin. Allahu Akbar, langsung rukuk kada bacaan asal bertumaninah aja. Jadi mbah bak kan rukuk tumaninah bi qadri subhanallah ya kalau. Jadi nah itidal pulang, nah, sujud pulang. Kada bacaan hening aja kita. Kada sampai semenit tuntung yang juhur. Sahaja panang itu. Sahaja kada apa-apa. Cuma kada sempurna. Nah, itu. Jadi walam yusbik wudu'aha, wudunya kada disempurnakannya. Walam yutimma ruku'aha. Nah, ini kada menyempurnakan ruku'. Ini berbahaya. Rukuknya tadi kada bertumakninah. Ini batal sembahyangnya kada bertumakninah. Wala sujudaha, sujudnya pun kada bertumakninah juga. Nah, ini asal sembahyang aja. Wala khusu'aha, khusuknya bang fokus dua pikirannya cuma fokus menghitung hujungan. Nah, kada yang melihati kebaikan Allah. Maka sembahyang nang kaya ini arajat naik juga sama. Tetapi wahia saudau bentuknya hitam. Sembahyang tadi bentuknya hitam. Mudlimatan warnanya gelap. Taqulu, dan berucap si sembahyang tadi kepada orang tersebut, dayya'akallah kama dayya'tani. Ianya bertasydid, dayya'akallah kama dayya'tani. Mudah-mudahan Allah menyia-nyiakan akan engkau sebagaimana engkau sudah menyia-nyiakan lawan aku. Nah, itu doanya. Masih takutan juga kita ya kalau didoakan sembahyang kayak itu. Hatta idza kanat haitsu Allah lufat kama yulaffu thawbu al khalaqu. Nah, sampai karena sembahyang yang digawinya tadi menuju kepada yang dikehendaki oleh Allah, lalu dilipat sembahyang tadi sebagaimana baju dilipat, sebagaimana dilipatnya baju yang sudah buruk. Jadi baju tuh buruk biasanya kada dipakai lagi, mau ada yang hanyar ya kalau dilipat lagi baju itu kayak tujuh sembahyang ini kada diterima oleh Tuhan, dilipat imbah dilipat fayadribu biha wajhahu, maka kena di akhirat orang yang sembahyang yang kayak itu tadi dipukulakan sembahyang ke wajahnya, inya seorang yang memukul. Nah, jadi sembahyang yang digawinya tadi dilipat disimpan untuk orang yang sembahyang tadi, kena di akhirat inya pukul kamu hanya seorang sembahyang itu, artinya kada jadi pahala, malah jadi siksa untuknya. Sembahyang tadi dilipat, imbah dilipat dipukulakan kamu hanya yang memukulnya seorang. Nah, itu kama yulafu saubu al khalaqu, itulah khalaqu atau kha lam qab. Kalau ada alif lam khalaqa fi'il madhi, kalau ada alif lam masdar. Nah, cuma barisnya aja tuh kalau dibaca khuluqun akhlak artinya. Kalau dibaca khalqun penciptaan artinya. Kalau dibaca khalaqun buruk, usang ya kita, baju yang buruk. Beda baris, beda arti walaupun hurufnya sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, aswaun nasi sarqatan, yang paling jahat manusia, paling jelek manusia, paling kada bagus manusia pintangan bacuntan dah. Kan bacuntan ini kada bagus ya Allah. Cuma ada yang mencuntan yang paling kada bagus. Alladzi, orang tersebut yasriqu min salatihi, mencuntan waktu sembahyangnya.
Nah, ini ulama memadahkan ada dua wilayah lah yang kita tuh mungkin bisa mencuntan dalam sembahyang. Wilayah zahir dan wilayah batin. Nah, wilayah zahir kita bisa dipadahkan maling, yaitu kada bertumakninah, atau misalnya membaca surah Fatihah satu huruf kada kedengaran telinga, maling juga. Apalagi sampai yang seayat dua ayat kada kedengaran, maling juga. Nah, maka perkara-perkara yang wajib-wajib waktu kita mengerjakan sembahyang 5 waktu itu wajib dikerjakan, kada kawa kada. Ternyata kada kita kerjakan dengan sempurna, dihukumi kita mencuntan. Harusnya kita kerjakan, sekalinya kada kita gawe. Nah, itu benarnya mencuntan secara zahir. Bacaan surah Fatihah hendak belakas-lakas. Nah, kalau kada tak baca atau kada jelas atau kita sendiri kan mendengar, itu dihukumi mencuntan juga. Tapi secara zahir batal sembahyangnya tuh. Kalaunya pekerjaannya atau ucapannya yang wajib kayak Fatihah, termasuk yang wajib tuh salam yang pertama. Mengucap salam yang pertama tuh wajib kada? Termasuk rukun. Baca salawat yang ingat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuh rukun juga. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad itu minimal benar sudah. Salawat di tasahud akhir itu wajib. Sedangkan wa ala alinya itu sunat abad. Nah, tasahud akhirnya pang bacaannya waktu tasahud akhir wajib juga. Takbiratul ihram pertama wajib juga. Nah, rukun qauli itu rukun yang diucapkan oleh muntung, maka wajib telinga mendengar. Ternyata telinga kita ada mendengar, mencuntan jonarannya. Tumakninah di rukuk di sujud wajib, kada bertumakninah mencuntan juga. Nah, sedangkan mencuntan secara zahir ini bisa dikerjakan oleh orang yang sudah memenuhi syarat dan rukun sembahyang. Syaratnya terpenuhi, bertumakninah sudah, rukunnya terpenuhi sudah. Nah, tapi gara-gara inya tadi kada belajar tauhid sifat 20, kada belajar tasawuf, belajar fikih aja, lalu hari-hari mencuntan pun Tuhan dalam sembahyangnya tadi. Parasanya inya yang berisi sembahyang minto, parasanya inya yang berisi kebaikan. Ujung-ujungnya kenapa? Rasa mulia, rasa harat, rasa bagus. Nah, ini disebut mencuntan ampun Tuhan. Ini kada kawa, kada belajar sifat 20, kada kawa paham ini. Tetapi mencuntan terus hari-hari. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 rakaat. Karena gawi pulang, tutung 2 rakaat gawi pulang. Makin banyak yang inya gawi, makin banyak kasih cuntanan. Kalau kada belajar sifat 20. Itu mencuntan secara batiniyah sebenarnya. Dan ini ganal siksanya. Dan dianggap lebih jahat daripada awal-awal yang jahat-jahat yang pamulaan. Orang bejinah, orang mencuntan, mencuri, orang yang mabuk segala macam. Itu lebih hina orang yang mencuntan ampun Tuhan ini daripada mencuntan pun makhluk. Sifat mulia hanya milik Allah. Kenapa kita hendak mulia juga? Mencuntan pun Allah narannya. Nah, kadang kita nih hendak mulia cuma bila orang sambati sehari kita, berarti kita hendak dipuji tuh. Kalau hendak dipuji berarti ada perasaan merasa layak dipuji. Orang yang merasa layak dipuji ada lelihatan di dirinya berisi kelebihan. Padahal kelebihan itu milik Allah. Berarti kita mencuntan milik Allah sebenarnya. Nah, kadangkala kita tuh kadang merasa bahwa penyakit di hulu ini ada, ketahuannya di hilir. Bila sudah orang menyambati tersinggung, nah hanya ketahuan di hilir, berarti ada tuh penyakit di hulu yang harus kita telusuri. Oh, sekalinya aku nih pang. Nah, jadi sifat manusiawi kita ini, nah bila kada dididik dengan sifat 20, cagar jadi maling walaupun kita beribadah. Ibadah kita tuh jadi maling jagatnya kita. Bila kada dididik sifat 20, apa itu manusiawi? Yang rasa kawa, rasa mampu itu manusiawi, tapi dididik dengan ajaran sifat 20 tadi. Amun kada dididik, ya itu disebut nafsu sebenarnya. Nah, itu jadi ujar Nabi, sejahat-jahat manusia pintangan bacu cuntan,
yaitu manusia yang mencuntan waktu dalam sembahyangnya. Nah, itu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud nih, Jersidin, as-salatu mikyalun. Bermula sembahyang itu, salat itu, salat 5 waktu nih, mikyal. Arti mikyal itu timbangan atau takaran, atau menjadi dasar acuan tolak ukur ibadah kita, maksudnya yang kita lihati bujur-bujur itu sebagai acuan bahwa bujur kita beribadah atau kada adalah sembahyang. Maka disebutlah sembahyang itu mikyal, takaran atau timbangan. Faman aufa, barang siapa menyempurnakan akan timbangannya, akan sembahyangnya, maksudnya kan sembahyang itu kan timbangan. Jadi bila ia menyempurnakan lawan sembahyangnya, timbangannya, istaufa, maka sempurnalah pahala yang didapatkannya. Nah, asal bujur-bujur timbangan tadi dibuati lawan yang bagus-bagus saja, bagus juai, barat juai timbangan tadi. Wa man taffafa, barang siapa mengurangi lawan timbangan, maksudnya kada bujur menggawi sembahyang, kada bujur. Yang tadi kan paman aufa, menyempurnakan, arti menyempurnakan itu yang sunnah digawi juga menyempurnakan darannya. Nah, ini pang kebalikannya pang, wa man taffafa, inya mengurangi lawan sembahyang yang sunah-sunahnya kada tapi digawinya. Atau bahkan takakat yang wajib. Nah, kayak kada betul maninah tuh takakat yang wajib. Coba cakap kita tuh hendak bebecaan, bujur bebecaan waktu itidal tuh. Kan bujur-bujur berdiam ya, kalau yang basami Allahu liman hamidah, asal bujur-bujur Rabbana lakal hamdu tuh kan bacaannya. Nah, asal bujur-bujur itu dibaca berdiam ya, kalau berdiam tuh wajibnya tuh membacanya sunnah. Barakat membaca yang sunnah tadi diamnya di situ. Nah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bacaan rukuk kah sujud kah tuh? Masuk WC kah? Nah, bacaan sujud ya, kalau asal bujur-bujur kita membacaan itu bujur-bujur tadi diam ya waktu sujud. Cuma gara-gara kadang membujurkan bacaan yang sunnah, subhana rabbiyal a'la, langsung sujud aja langsung tuh, langsung dia bangkit dari sujud, hendak belakang-lakas. Akhirnya jangankan dapat yang sunat, pahala yang sunat, yang wajib aja takakat. Harusnya betumaninah, kada jadi betumaninah takakat. Takakat tuh pian paham takakat lah. Bahasa bahari bandar tuh pian tuh. Hajar lawas ada mendengar ya kalau takakat ya kita. Jadi barang siapa mengabaikan yang sunnah berbahaya, jangan-jangan takakat yang wajib. Nah, itu. Faqad alima ma qalallahu, sungguh kita sudah tahu, orang tuh sudah tahu akan firman Allah Ta'ala. Bila kita nih mengurangi sembahyang, maka sudah tahu ya Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mengurangi timbangan. Jadi memang asalnya nih orang yang berdagang bang, tapi ini kawal dipahami atau diambil paham kepada orang yang sembahyang. Kan kita beribadah ini berdagang, Allah yang tukang tukari. Nah, ternyata dagangan kita ini kita kurangi, maka kada sempurna lagi. Jadi celaka orang yang mengurangi timbangan. Pemahamannya mun sembahyang ninto banyak kurangnya, wailun. Nah, wail ya kita, celaka. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, mislul musalli, perumpamaan orang yang sembahyang. Musalli itu isim fa'il tuh. Seperumpamaan orang yang sembahyang, mislut tajiri, nang kaya seorang pedagang. Alladzi la yahsulu lahu ar-ribhu, yang tidak mungkin hasil baginya keuntungan hatta yakhlusa lahu ra'sul mali, kecuali bersih dulu, nahap dulu modal inya berjualan. Rasul mal itu modalnya berjualan. Artinya mun modal kadada atau kurang juga hasilnya. Apalagi mun modal kadada begini aja datang mana hujungan. Jadi yakhlusa itu bersih, maksud bersih ini
rukun dan syaratnya pas sembahyang tadi. Nah, wa kadzalika al-musalli, kaitu juga orang sembahyang, la tuqbalu lahu nafilatun, tidak diterima bagi orang sembahyang tersebut sembahyang sunnahnya. Nah ini penting benarnya tidak diterima bagi orang tersebut nafilatun, sembahyang sunnahnya. Nah, apa sembahyang sunnah? Duha, tahajud, tahajud, sunnah-sunnah berataan tuh kada diterima oleh Allah hatta yu'addiyal faridata, kecuali inya sudah melaksanakan kaparduan-kaparduannya. Nah, ini penting benar nih. Rancak sepang sudah ulun mau ulang nih ya, kalau rancak mana sudah menyambat. Jadi kita ganang waktu zaman Rano Karno bahari 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, 4 tambah 3 tambah 3 10 tahun. 10 tahun tuh kita bahari jadi kepala suku. Ada mengaruan sembahyang nih masa belajar kakawanan yang bubuhan yang sama pada kepala suku juga. Seandainya sembahyang juga yakin kita kada sah karena kita memang kada pernah belajar. Nah maka wah ini kita kan sadar sudah wah ini nih tak salah. Nah berniat kan 10 tahun nih, 4 tahun kuliah, 3 tahun SMA, 3 tahun SMP, mun 6 tahun SD kan belum balik kada dihitung, kada apa-apa belum balik, kecuali pian kalau 5 SD sudah balik. Nah kalau 5 SD sudah balik tambah 2 tahun tuh 12 tahun kalau nya balik SD kan, tapi kada pang ya kalau 10 tahun. Jadi berniat ya Allah, nah ulun 10 tahun ke depan mengkada harus hari-hari mengqadha. Jangan mengkada. Amun mengkada dasar asli mengqadha, membayari aja kita. Jadi kita tiap kali sembahyang itu double terus pasang niat berdahulu. Bila kada sampai pang dimaafkan oleh Allah. Asal niat ada sudah. Nah, asal niat sudah, jangan sampai kada ada berniat. Tapi niat itu ada gawi juga. Gawinya ada, niatnya ada. Tuntung subuh atau sebelum subuh atau sesudah menggawi qabliyah subuh, gawi 2 rakaat pulang. Atau sesudah subuh gawi 2 rakaat kada apa-apa. Orang melihat betul cakal bener aja sembahyang subuh masih sembahyang juga padahal kada boleh aja. Orang untung orang seorang gawi bangsa orang. Boleh aja kalau mengqadha waktu imbas subuh tuh gawi berdiri pulang pian. 2 rakaat niatnya aku sembahyang fardu subuh mengqadha. Allahu Akbar. Kunut kada usah beri supan. Supan pian nggih, kada usah dibaca kunut kada apa-apa. Oh kena beluangnya sembahyang sunat kada beluang kadanya. Kunut itu kita berdoa minta pelihara dari musibah yang akan datang. Itu fungsi kunut. Ini kan sudah berlalu, mana musibahnya berlalu sudah. Nah ya kalau ada apa-apa tinggal aja kunut, hasil aja sama aja. Betul kena tuntung 2 rakaat subuh sudah bawir kayak biasa qabliyah pang, ba'diyah pang. Nah ini pengecualian dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi itu sudah menjelaskan di situ. Nawawi yang pertama lah jasidin boleh aja qabliyah ba'diyah itu digawi walaupun kita qadaan tuh ada banyak. Kenapa boleh? Karena qabliyah ba'diyah ini menyempurnakan yang wajib. Nah yang kada diterima itu sembahyang yang kada ada hubungan, sembahyang sunat yang kada ada hubungannya dengan sembahyang yang wajib. Duha, tahajud itu kada ada hubungannya dengan yang wajib. Sedangkan qabliyah ba'diyah itu fungsinya menambal yang wajib. Nah maka boleh aja digawin itu. Karena sampai ke juhur pulang, juhur 4 rakaat boleh sebelum juhur, boleh sesudah juhur, mengqadanya terserah aja. 24 jam nangka itu pian 5 kali nangka itu. Jadi satu waktu 2 gawi ya kita. Nah, sampai kena 10 tahun kemudian pian umur sekarang 90. 10 tahun kemudian 100 ada masalah. Tuhan melihat memandang niat dan kesungguhan. Tuhan memandang niat dan kesungguhan. Itu mudah-mudahan ya kalau kita diberi taufik mau mengqadha ya kalau nah itu kekurang-kurangan ini wallahu a'lam gitu.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.